Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Anda bisa datang lagi ke sesi konseling yang keempat ini bersama saya dengan keadaan sehat walafiat. Gimana tadi perjalanan menuju ke sini? Alhamdulillah lancar. Tapi ya sedikit macet soalnya kemarin hujan jadi banjir. Oke, baik. Jadi mungkin tadi ada kendala sedikit ya, ada banjir di jalan gitu ya. Karena memang sekarang musim hujan kan ya. Gitu. Oke, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Anda karena Anda telah mau menyediakan ataupun menyempatkan waktu Anda untuk datang ke sesi konseling bersama saya pada hari ini gitu ya. Sebelumnya mungkin saya ingin meminta izin kepada Anda untuk merekam sesi konseling saat ini. Apakah diperbolehkan? Iya silakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konseling gitu ya. Jadi mungkin sebelumnya sudah saya sampaikan juga. Jadi konseling itu upaya bantuan oleh tenaga profesional untuk membantu permasalahan individu, baik itu mungkin bersifat pribadi gitu ya, seperti permasalahan emosional ataupun permasalahan yang lainnya gitu ya. Nah, dalam konseling ini terdapat beberapa asas gitu, diantaranya mungkin yang pertama ada asas kepercayaan. Dari sini mungkin Anda bisa mempercayakan semuanya kepada saya sebagai selaku konselor Anda gitu ya. Dan juga ada asas kerahasiaan. Jadi apapun ataupun permasalahan apapun yang akan kita bahas dalam sesi konseling ini, itu semua akan terjaga kerahasiaannya. Mungkin cukup Anda dan juga saya yang mengetahuinya gitu. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Di sini mungkin Anda datang ke sesi konseling saat ini dengan dengan keinginan dari hati Anda sendiri gitu, tanpa paksaan gitu. Apakah benar? Tanpa paksaan? Iya benar. Oke, baik. Nah, untuk sesi juga kan terdapat beberapa sesi ya setiap konselingnya gitu. Nah, saya belum bisa nih memastikan gitu kita akan melaksanakan berapa sesi untuk kedepannya gitu. Dan semoga setiap sesinya Anda ada perubahan positif yang mungkin bisa untuk menyudahi sesi konseling kita gitu ya, untuk cukup melakukan sesi konseling kita gitu. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu ya, apakah posisi duduk Anda sudah membuat Anda nyaman? Sudah. Dan apakah posisi duduk saya sudah membuat Anda nyaman? Sudah. Oke, baik. Nah, kemarin kan kita sudah melaksanakan sesi konseling yang ketiga ya sebelumnya. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih, ada gak sih perubahan positif yang mungkin terjadi setelah kita melaksanakan sesi konseling ketiga waktu itu? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan gitu perubahan positif seperti apa sih yang Anda rasakan setelah kita melaksanakan sesi ketiga waktu itu? Ya jadi setelah saya melaksanakan konseling ketiga itu, saya merasakan menjadi perubahan dari diri saya, seperti menerima hal buruk yang menimpa hidup saya, dan sekarang juga saya sudah berdamai dengan semua pengalaman buruk saya ya. Jadi ada hikmah di balik itu semua, dan tentu itu sangat perubahan yang signifikan itu dalam diri saya sendiri. Oke, baik. Jadi setelah kita melaksanakan
sesi konseling ketiga sebelumnya, Anda sekarang merasakan ada perubahan positif gitu ya. Mungkin perubahan positifnya itu Anda lebih bisa menerima diri Anda gitu ya, menerima perasaan, pikiran, dan juga tindakan yang terjadi dalam diri Anda gitu ya, sebagai sesuatu yang memang sudah bisa Anda terima gitu, sesuatu yang memang seharusnya terjadi dalam diri Anda gitu ya. Dan juga mungkin Anda bisa mengambil hikmah dari setiap hal yang terjadi dalam diri Anda gitu ya. Anda bisa mengambil hikmah yang positif gitu dari sana. Oke, itu merupakan perubahan yang sangat baik ya. Saya sangat senang gitu mendengarnya, karena dari setiap sesinya alhamdulillahnya Anda itu merasakan perubahan yang lebih positif gitu setelah kita melaksanakan sesi konseling setiap sesinya gitu ya. Oke. Mungkin waktu sesi konseling sebelumnya kan saya sudah meminta Anda untuk Anda membuat daftar aktivitas sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai di hidup Anda, dan juga Anda melaksanakan aktivitas sebelumnya sebelum kita melaksanakan sesi konseling yang sekarang yang sesuai dengan nilai-nilai hidup Anda. Apakah Anda menjalankan tugas latihan rumah itu? Ya, saya menjalankannya. Oke, baik. Nah, setelah Anda mungkin mencoba melaksanakan latihan rumah yang seperti saya minta gitu, apa yang Anda rasakan setelah melaksanakan itu? Ya, saya merasakan diri saya itu menjadi terfokus terhadap ya tugas-tugas atau yang tadi Anda sebutkan, atau kegiatan yang harus saya lakukan di rumah, dan tentunya jadi pikiran saya jadi teralihkan gitu. Yang awalnya pikiran saya selalu buruk terus, nah sekarang ada kegiatan tersebut menjadi teralihkan, dan pastinya hal itu sangat bermanfaat bagi pikiran saya, dan sudah lumayan cukup buat pikiran saya jadi tidak berpikiran buruk lagi. Oke, baik. Jadi ketika Anda sudah melaksanakan mungkin ya latihan rumah yang saya minta waktu sesi konseling sebelumnya, mungkin Anda lebih bisa melakukan hal-hal yang lebih positif lagi gitu ya, hal-hal yang mungkin sesuai dengan nilai hidup Anda gitu ya. Alhamdulillah ya, mungkin latihan yang saya suruh itu membuat perubahan yang lebih positif terhadap diri Anda, dan juga mungkin mendorong Anda untuk bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan nilai-nilai di hidup Anda gitu ya. Oke, baik. Sebelumnya mungkin sekarang saya akan melatih Anda ataupun mengajarkan Anda mengenai teknik mindfulness. Nah, teknik mindfulness ini juga adalah teknik ketenangan melalui pernafasan sederhana gitu ya di sini. Oke, baik. Sekarang saya ingin Anda memfokuskan pikiran Anda terhadap diri Anda sendiri. Dimulai dari Anda fokus terhadap pikiran, perasaan Anda, dan juga sensasi apa yang Anda rasakan. Saat ini saya merasakan sensasi hangat di tangan saya. Oke, baik. Jadi sensasi yang Anda rasakan mungkin tangan Anda lebih hangat ya. Oke, sekarang saya ingin Anda mencoba tarik nafas lagi. Oke, sekarang saya ingin bertanya, pikiran apa yang muncul pada saat ini? Pikiran yang
baik. Jadi pikirannya saat ini muncul pada diri Anda bahwa Anda sedang melaksanakan sesuatu ini. Oke, baik. Sekarang saya ingin Anda merasakan perasaan apa yang Anda rasakan pada saat ini. Saya merasakan pada saat ini itu merasa tenang, damai. Oke, jadi yang Anda rasakan pada saat ini adalah perasaan damai dan juga tenang. Sekarang saya ingin Anda semakin memfokuskan terhadap diri Anda dan juga terhadap situasi yang sekarang sedang Anda jalani pada saat ini. Nah, apa yang Anda dengar pada situasi sekarang ini? Pada situasi sekarang ini saya mendengar rintik hujan di luar. Oke, baik. Kelihatannya Anda sudah sangat terfokus terhadap situasi yang sedang Anda jalani pada saat ini. Sekarang saya ingin Anda mencoba membayangkan situasi tempat yang paling Anda sukai. Oke, jika sudah terbayang dan juga terpikirkan, mungkin tempat apa yang muncul pada saat Anda tadi pikirkan? Saya memikirkan pantai. Oke, jadi yang Anda pikirkan, Anda berada di pantai. Kalau boleh tahu, perasaan apa yang muncul pada Anda ketika berada di situasi tersebut di dalam lingkungan pantai itu? Saya merasakan tenang, damai, dan tidak terlalu banyak orang ramai. Yang saya dengar hanya duduk saja, yang mana membuat pikiran saya itu menjadi lebih tenang atau terbebas dari pikiran-pikiran negatif. Ya, jadi perasaan saya itu senang jika saat di pantai itu karena hal tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Jadi yang Anda rasakan ketika Anda berada di pantai tersebut, mungkin Anda lebih tenang, damai, jauh dari keramaian, dan juga Anda mungkin merasa tidak ada hal yang bisa membebani Anda, gitu ya. Oke, nah mungkin ketika Anda berada di pantai dan merasakan perasaan tadi, apa yang Anda lakukan pada saat itu? Saya melakukan hanya sekedar duduk saja di tepi pantai, melihat ke sekitar ombak pantai, yang mana hal itu membuat pikiran saya menjadi tenang, ditambah dengan banyaknya angin di pantai, sehingga hal tersebut membuat saya lebih damai, sunyi juga, yang mana membuat pikiran saya itu menjadi lebih positif lagi atau tidak banyak hal-hal negatif yang yang masuk dalam pikiran saya seperti itu. Oke, baik. Ketika Anda melakukan hal tadi, mungkin sensasi apa yang Anda rasakan? Yang pertama mungkin sensasi dingin di tubuh karena banyaknya angin. Yang kedua
Tapi di telapak tangan itu saya merasakan sensasi yang hangat seperti itu. Oke, baik. Jadi sensasi yang Anda rasakan ketika berada di situasi tersebut adalah dinginnya angin di pantai dan juga mungkin sensasi hangat di dalam tubuh Anda. Oke, baik. Sebelum Anda membuka mata, saya ingin Anda melakukan pernapasan seperti sebelumnya sekali saja. Oke, baik. Anda bisa membuka mata Anda. Nah, dari tadi yang sudah kita perhatikan, apa yang sekarang Anda rasakan? Saya merasa lebih damai aja seperti itu, sama terjauh dari pikiran-pikiran negatif yang bisa mempengaruhi pikiran saya seperti itu. Oke, baik. Jadi setelah kita melakukan dan juga mempraktikkan teknik relaksasi sederhana melalui pernapasan tadi, mungkin Anda merasa lebih damai, tenang gitu ya, terhindar dari pikiran-pikiran yang negatif gitu. Nah, kalau boleh tahu, tadi kan Anda merasa Anda nyaman, damai gitu ya setelah melaksanakan teknik tadi. Nah, kalau misalkan Anda dalam situasi ada masalah nih, ada permasalahan gitu ya yang datang pada Anda, perasaan apa yang Anda rasakan? Mungkin saya kan masih di tahap pemulihan seperti itulah dalam bahasanya. Jadi jika ada suatu permasalahan yang menimpa saya, hal pertama yang saya rasakan pastinya panik, terus pikiran masih agak kesana kesini, terus ya merasa khawatir juga seperti itu. Oke, baik. Jadi jika ada masalah yang datang kepada Anda, mungkin Anda masih bisa merasakannya ataupun responnya, yaitu Anda panik gitu ya, gelisah, dan mungkin membuat Anda menjadi bingung gitu ya, harus melakukan apa gitu buat mengatasi permasalahan yang muncul tadi. Nah, kalau boleh tahu kan di sini kita sudah mempraktikkan sebelumnya relaksasi sederhana melalui pernapasan, dan setelah melaksanakan teknik itu Anda bisa lebih merasa nyaman, damai gitu ya, dan Anda bisa mungkin lebih membatasi diri Anda, lebih bisa memfokuskan terhadap diri Anda dan menata apa yang akan Anda lakukan, itu respon apa yang Anda lakukan dari diri Anda. Oke. Nah, jika dibandingkan gitu ya, mungkin kalau ada masalah, apakah Anda akan meresponnya seperti tadi teknik yang sudah kita lakukan sebelumnya, relaksasi sederhana melalui pernapasan, atau yang kedua tadi mungkin respon dari Anda itu panik dan juga tidak bisa melakukan apa-apa? Mungkin selama saya melakukan sesi konseling ini, saya akan memilih metode yang pernapasan tadi karena hal tersebut membuat saya lebih tenang, damai, jadi terjauh dari pikiran negatif apapun, dan pastinya tidak panik, yang mana hal tersebut bisa membuat diri saya ini menjadi menerima gitu permasalahan yang ada, dan pastinya saya harus menghadapi permasalahan tersebut, bukan malah menghindari permasalahan
permasalahan tersebut, dan saya juga tentunya harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi tidak dibiarin begitu saja, sehingga kalau dibiarkan begitu saja permasalahan-permasalahan akan lebih banyak datang ke hidup saya seperti itu. Oke, baik. Jadi di sini mungkin Anda sudah bisa mengambil kesimpulan yang positif gitu ya dari apa yang sudah kita praktikkan sebelumnya. Jadi Anda mungkin bisa sekarang itu bisa lebih membenahi diri Anda ketika ada suatu masalah yang muncul gitu ya. Anda lebih bisa mungkin relax dan juga berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul itu dengan tenang, dan juga Anda bisa tidak gegabah gitu dengan melakukan teknik relaksasi sederhana melalui pernapasan tadi. Sepertinya Anda kedepannya bisa ya mungkin melatih diri Anda ketika Anda mulai merasa cemas ataupun ada kegelisahan, mungkin Anda bisa mempraktikkan seperti apa yang sudah kita praktikkan tadi gitu ya. Ya, saya bisa mempraktikkan yang sudah saya rasakan atau yang sudah saya rasakan tadi untuk permasalahan-permasalahan yang muncul di kehidupan saya selanjutnya, yang mana saya juga akan melatih diri saya untuk menghadapi permasalahan tersebut dan berusaha untuk tenang, tidak cemas, dan tidak gegabah dalam menghadapi suatu permasalahan ataupun dalam menyelesaikan suatu permasalahannya seperti itu. Oke, sangat baik ya. Jadi Anda dari sekarang itu sudah mengetahui mungkin bisa melaksanakan teknik pernapasan tadi untuk sebagai salah satu bentuk untuk Anda mengatasi gitu ya permasalahan yang muncul dalam diri Anda seperti cemas mungkin, atau mungkin kalau ada kegelisahan gitu, Anda bisa mencoba mempraktikkan latihan nafasan seperti tadi pada diri Anda gitu ya. Oke, baik. Saya lihat Anda sudah memahami apa yang tadi saya coba praktikkan, yaitu teknik mindfulness tadi gitu ya. Alhamdulillah. Dan sekarang mungkin sebelum saya ke tahap berikutnya, apakah ada pertanyaan dulu nih dari Anda gitu? Mungkin dari saya sudah cukup. Sudah cukup. Oke, baik. Mungkin saya harap kedepannya Anda bisa mempraktikkan dan juga melatih diri Anda dengan teknik mindfulness tadi ya. Seperti mungkin Anda bisa lebih tenang ke depannya gitu ya. Kalau misalkan Anda ada permasalahan lagi gitu, Anda bisa melatihnya setelah kita melaksanakan sesi konseling saat ini gitu ya. Dan dari sini kan sebelumnya pada sesi konseling yang ketiga kemarin Anda berada pada skala 5 ya? Ya, saya waktu sesi konseling sebelumnya itu berada di skala 5. Oke, pada sesi konseling sebelumnya Anda berada pada skala 5. Nah, kalau boleh tahu setelah kita melaksanakan sesi konseling keempat tadi, sekarang Anda berada pada skala berapa? Jika diibaratkan skala 0, Anda berada di titik tidak berdaya, dan juga sampai skala 10. Baik, mungkin pada sesi konseling ini saya merasakan diri saya itu
diri saya maupun pikiran saya dari dibandingkan dari sesi konseling sebelumnya gitu yang masih berada di skala 5, tetapi sekarang saya sudah bisa mengatur diri saya sendiri, menata diri saya sendiri, dan mengatur juga pikiran saya sendiri agar yang masuk ke pikiran saya itu yang positif. Jadi saya bisa lebih memilih mana pikiran yang positif yang bisa saya terima atau yang negatif untuk saya buang seperti itu. Oke, sangat baik ya. Jadi pada saat ini Anda berada pada skala 8 dan itu merupakan kemajuan yang sangat baik gitu. Dari skala sebelumnya terakhir itu Anda berada pada skala 5. Dan di skala yang sekarang Anda lebih bisa mungkin menata diri Anda gitu ya. Untuk mungkin kedepannya Anda harus berpikiran seperti apa gitu ya, untuk melakukan tindakan apa. Anda lebih bisa membenahi diri Anda sendiri gitu ya. Saya sangat senang mendengarnya karena hal itu adalah pencapaian sangat besar gitu ya untuk diri Anda gitu ya. Oke baik, sebelumnya kan pada sesi awal Anda bilang Anda ingin mencapai pada skala 10 ya, yaitu skala 10 di mana Anda merasa Anda berada pada titik terbaik gitu dalam hidup Anda gitu ya. Nah mungkin sekarang Anda berada pada skala 8 dan masih ada tahap-tahap lagi untuk bisa mencapai di skala 10 ketika Anda merasa baik-baik saja gitu ya. Dan saya ingin bertanya terlebih dahulu nih, masih semangat gak Anda untuk melakukan usaha-usaha agar Anda bisa mencapai ke skala 10 itu? Tentunya saya sangat bersemangat untuk mencapai ke skala 10 tersebut karena saya menginginkan ada suatu perubahan dalam diri saya dibandingkan dengan saya di masa lalu seperti itu. Saya menginginkan diri saya di masa depan menjadi lebih baik dan menjalankan kehidupan seperti biasa dengan lebih baik, selalu berpikiran positif juga. Oke baik, saya lihat Anda masih semangat gitu ya untuk melaksanakan usaha-usaha untuk mencapai tujuan Anda, yaitu untuk membuat diri Anda berada pada skala 10, yaitu Anda berada di titik diri Anda itu sangat baik-baik saja gitu ya. Oke baik, mungkin sebelum sesi ini berakhir saya ingin mengingatkan Anda untuk tetap semangat melaksanakan latihan-latihan di rumah gitu ya, tentang apa yang sebelumnya di sesi-sesi sebelumnya sudah saya latih, sudah saya praktikkan gitu ya. Mungkin Anda juga masih mengingatnya, dan jangan sampai latihan-latihan itu Anda praktikkan cukup sampai di sini saja gitu ya. Anda harus bisa terus-menerus melatih diri Anda gitu ya, supaya Anda juga bisa dengan maksimal mencapai tujuan Anda gitu ya. Oke baik, mungkin saya rasa sesi konseling saat ini sudah cukup ya. Mungkin alhamdulillah pada sesi saat ini saya lihat sudah banyak perkembangan yang terjadi dalam diri Anda dari semenjak sesi konseling sebelumnya. Mungkin saya rasa saya akhiri saja sesi konseling saat ini, dan selamat bertemu kembali gitu ya pada sesi konseling berikutnya, dan semoga setiap sesinya Anda bisa mempunyai ataupun menimbulkan perubahan-perubahan yang lebih baik ke depannya gitu ya. Mungkin saya cukupkan sekian sesi konseling saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi